Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Di video kali ini saya akan kembali membuka project yang saya buat pada seri tutorial sebelumnya, yaitu pembuatan aplikasi pembelajaran dalam format media interaktif menggunakan Adobe Animate dengan ActionScript versi 3. Kalau ada yang sudah mengikuti sampai dengan akhir itu sebenarnya sudah selesai ya. Nah, di sini saya akan buka kembali untuk menambahkan beberapa fitur atau mengembangkan beberapa fitur agar lebih sempurna. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dalam proses pengembangannya. Saya akan mulai dari bagian evaluasi ya. Saya buka kembali yang bagian evaluasi. Di sini saya membuat tampilan ada input nama di bagian awal, kemudian masuk ke soal, dan terakhir tampil nama ya, nama user yang diinputkan, kemudian ada skor, benar, salah, dan status. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau misalnya nama yang panjang itu bisa dibatasi inputnya gitu ya. Nah, ini sebagai contoh saya inputkan nama yang panjang ya. Jadi, klik mulai, nanti masuk ke soal, dan tampilan di akhir jadinya panjang ya, karena saya di sini menambahkan teks selain ada nama user. Nah, jadi akan terlihat panjang. Oke, kita kembali ke bagian awal yang ada input nama. Kalau kalian menambahkan input nama bisa juga dicoba ya di projectnya masing-masing. Buka lagi panel ActionScript-nya. Dan pada tutorial saya sebelumnya juga sudah saya tambahkan pembatasan ya. Jadi pembatasan yang khusus untuk jenis karakter, yaitu hanya huruf saja. Makanya di sini saya tambahkan juga semacam text placeholder yang memberikan info hanya input karakter saja ya, karakter huruf maksudnya. Nah, sekarang kita tambahkan biar ada limit jumlah karakter. Kita arahkan ke objek input namanya ya. Di sini saya pakai instance name-nya adalah input nama. Kita tambahkan di sini yang namanya max chars, yang berarti maksimal karakter. Misalnya saya berikan batasan 5 karakter saja. Oke, kita save dan test movie. Nah, kalau tadi bisa masuk banyak karakter ya, sekarang kita coba misalnya saya pakai 5 atau lebih ya. Nah, Dwi Ariana itu misalnya ya. Nah, ini sudah langsung terpotong di karakter kelima ya, termasuk spasi juga. Jadi tidak bisa dengan bebas memasukkan jumlah karakter yang panjang ya. Nah, dengan begini user akan hanya bisa memasukkan satu kata, atau misalnya kita batasi sampai 10 karakter, berarti hanya dua kata atau 2 nama saja itu ya. Nah, dengan begini kan bisa lebih menghemat ruang ya. Kita bisa memberikan batasan kepada user agar tidak bisa menginputkan nama terlalu panjang itu ya. Sekarang saya tambahkan minimal input, karena di sini kalau satu huruf pun yang masuk sudah bisa aktif ya. Nah, ini cenderung nanti kalau namanya hanya satu huruf ini kan kurang bagus ya. Nah, kita berikan minimal input karakter lah. Kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, di sini saya membuat percabangan ya. Ada struktur kondisional yang mana apabila belum ada inputan atau misalnya input teksnya masih kosong, nah jadi buttonnya belum aktif ya, termasuk text placeholder-nya itu masih terlihat itu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan or ya. Jadi nanti kondisinya akan dipilih salah satu ya. Kita arahkan juga ke input nama. Di sini kita pakai length. Length ini mengatur panjang karakter ya, atau jumlah karakter pada tipe data string itu ya.
Misalnya di sini kurang dari, saya batasi minimal 3 input karakter lah itu ya. Jadi kalau kurang dari 3, button belum bisa aktif ya. Jadi minimal harus diinputkan 3 karakter seperti itu. Kita tes movie, saya coba ketik 1 huruf. Nah, ini masih belum bisa diklik ya. 2 huruf, sekarang 3 huruf. Nah, itu. Misalnya 3 huruf, ada namanya Dwi misalnya. Nah, seperti itu. Ya, dan selanjutnya nggak bisa ya, karena saya batasi sampai 5 karakter. Nah, di sini user berarti harus menginputkan minimal 3 huruf. Itu baru bisa masuk ke soal, kan seperti itu. Oke, di sini karena saya menggunakan atau menambahkan text placeholder ya, seperti pada form input pada umumnya. Nah, ini nampaknya masih harus diatur ulang ya, karena harusnya ketika masuk satu karakter, text placeholder ini harusnya hilang gitu ya. Nah, ini kalau kalian membuat yang seperti ini harus dipisah dulu ya, buat struktur kondisionalnya atau percabangannya terpisah. Nah, ini dia masih dalam satu kondisi ya, karena di sini pernyataannya harus memilih ya. Jadi, jika inputan teksnya itu masih kosong atau kurang dari 3, nah itu masalahnya ya. Kita harus pisahkan ini. Ini opsional ya, tidak harus ya. Nanti kalau misalnya kalian membuat yang model begini, ya harus dipisah struktur percabangannya. Kita buat biar masing-masing punya pernyataan sendiri. Nah, jadi jika input namanya masih kosong, nah kita tampilkan text placeholder. Begitu pula sebaliknya, else text placeholder false. Nah, ini mengatur tampilan text placeholder-nya ya. Kemudian di bawahnya ini dihilangkan ya, karena sudah saya pisah. Nah, oke. Struktur yang di bawahnya ini juga terpisah, khusus untuk button. Jadi kalau inputan namanya ini kurang dari 3, button juga tidak aktif gitu ya. Termasuk juga kalau belum ada inputan ya, otomatis di sini ya, masih dalam satu function yang diarahkan ke objek form input ya, form input namanya ya. Oke, kita coba save dan tes movie. Nah, saya akan coba masukkan satu karakter ya, seperti itu ya. Nah, kalau hapus lagi dia muncul, masukkan satu lagi. Nah, jadi ketika input teks sudah tidak ada tampilan yang mengganggu ya. Ketikkan misalnya tadi minimal 2 ya. 3. Nah, itu. Nah. Oke. Itu untuk limit jumlah input karakter dan minimal input karakter ya. Silakan bisa ditambahkan di projectnya yang ada inputan nama. Jadi biar lebih sempurna lagi ya. Selayaknya aplikasi yang ada pada umumnya ya. Nah, oke, sampai di sini silakan bisa dicoba ya. Semoga berhasil dan tidak ada muncul error ya.